Pada video ini, akan dijelaskan cara editing video YouTube, cukup menggunakan smartphone, untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika menginginkan video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube, dan muncul di beranda orang lain, maka kita harus dapat membuat konten yang menarik dengan retensi penonton tinggi. Selain isi konten yang menarik, faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah teknik editing video. Berikut adalah beberapa tips yang dapat digunakan saat melakukan editing video. Tips pertama adalah menggunakan teknik jump cut, yaitu teknik memotong suatu adegan yang membosankan dan tidak menarik, langsung lompat ke adegan berikutnya. Caranya, kita siapkan dulu file video yang akan diedit dalam HP. Lalu download aplikasi VN Video Editor ini dari Play Store secara gratis. Setelah masuk ke halaman utama VN, klik tanda plus dari menu di bawah. Lalu pilih proyek baru. Cari dan pilih file video yang telah kita siapkan tadi, klik Next. Maka kita masuk ke halaman editing video. Klik asli di bagian atas video. Lalu pilih sistem bingkai 16:9 sesuai dengan format video YouTube. Klik file video, lalu geser hingga posisi awal video yang akan kita potong, pas dengan garis putih di tengah ini. Untuk memastikan, bisa play dan pause di titik yang tepat. Lalu klik tombol pisah. Kemudian geser kembali file video hingga posisi akhir video yang akan kita potong. Klik kembali tombol pisah. Setelah itu klik cuplikan video di tengah ini. Lalu klik hapus. Maka cuplikan video di depannya akan otomatis menempel pada cuplikan video sebelumnya. Tips berikutnya adalah menggunakan teknik zoom atau memperbesar gambar. Jika video kita terus-menerus berada di tampilan yang sama atau tidak bergerak, akan membuat penonton bosan. Kita bisa menghilangkan kesan membosankan ini dengan menggunakan dua sudut pandang kamera. Namun untuk konten kreator yang menggunakan satu kamera saja, bisa disiasati dengan teknik zoom pada saat proses editing video. Caranya, klik file video. Lalu geser hingga posisi awal video yang akan kita zoom, lalu klik tombol pisah. Kemudian geser kembali file video hingga posisi akhir video yang akan kita zoom. Klik kembali tombol pisah. Setelah itu klik cuplikan video yang telah dipisahkan ini. Kemudian pilih menu potong. Untuk melakukan zoom in, klik layar dengan dua jari bersamaan, lalu geser saling menjauh. Sebaliknya untuk zoom out, geser jari saling mendekat. Atur besar gambar dan posisinya pada frame, disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Setelah selesai, klik tombol checklist. Tips ketiga adalah menggunakan teknik fast forward dan slow motion. Fast forward berfungsi untuk mempercepat tutorial dengan gerakan berulang-ulang, atau vlog berisi cuplikan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang cukup panjang dan membosankan. Sedangkan slow motion berfungsi untuk menekankan adegan inti yang lucu, seru, menegangkan, namun berlangsung terlalu cepat, sehingga perlu kita perlambat agar penonton bisa menikmati dengan nyaman. Caranya, klik file video, lalu geser hingga posisi awal video yang akan kita fast forward atau slow motion, lalu klik tombol pisah. Kemudian geser kembali file video hingga posisi akhir video yang akan kita fast forward. Klik kembali tombol pisah. Setelah itu klik cuplikan video yang telah dipisahkan ini. Lalu klik menu kecepatan. Kemudian pilih peraturan, maka akan muncul settingan kecepatan normal 1 kali. Jika kita geser ke kanan, video akan menjadi fast forward atau lebih cepat, maksimum hingga 8 kali kecepatan normal. Sebaliknya, jika kita geser ke kiri, video akan menjadi slow motion atau lebih lambat, maksimum hingga 1/8 kali kecepatan normal. Setelah selesai, klik tombol checklist. Perlu diperhatikan bahwa saat video kita buat slow motion, maka audionya akan menghilang. Untuk mengatasinya, kita bisa buatkan rekaman komentar narasi yang terpisah dengan video. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Tips berikutnya adalah teknik B-roll, yaitu menambahkan cuplikan video atau foto di atas video utama, dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada penonton mengenai topik yang sedang kita bicarakan. Selain itu, B-roll juga berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan penonton melihat tampilan video yang tidak berubah dari awal hingga akhir video. Caranya, siapkan terlebih dahulu file video atau foto yang akan kita jadikan cuplikan B-roll. Setelah itu, klik file video, lalu geser hingga posisi di mana akan kita tambahkan video B-roll-nya. Kemudian klik tanda tambah di atas file video kita ini. Pilih video atau foto.
Lalu cari dan pilih video B-roll yang telah kita siapkan tadi. Atur besar gambar dan posisinya, apakah ingin menutup video utama keseluruhan atau sebagian saja. Klik dan geser tanda akhir video B-roll ini untuk mengatur posisi akhir cuplikan. Fitur B-roll ini bisa juga kita gunakan untuk membuat video reaction. Tips kelima adalah menambahkan teks singkat pada poin-poin penting tertentu. Video yang monoton akan membuat penonton bosan. Teks singkat yang muncul pada layar akan membuat otak penonton menjadi aktif membaca teks tersebut. Mendengarkan narasi sekaligus membaca teks singkat secara bersamaan, bermanfaat untuk menghilangkan kebosanan penonton, sehingga mau untuk menonton video hingga selesai. Perlu diperhatikan bahwa jangan menambahkan teks singkat terlalu banyak karena fungsinya bukan sebagai subtitle video. Caranya, klik file video, lalu geser hingga posisi awal teks singkat akan kita tambahkan. Setelah itu klik tombol teks di atas video kita. Kemudian pilih teks. Klik standar. Kemudian ketik teks singkat yang akan kita tambahkan pada posisi ini. Untuk mengganti tipe font, klik icon font. Pilih font sesuai dengan kebutuhan. Tentukan ukuran font menyesuaikan dengan space yang tersedia. Untuk merubah warna teks, klik icon lingkaran warna. Pilih warna font yang telah disediakan. Setelah selesai, klik checklist. Lalu atur posisi teks singkat sesuai dengan kebutuhan. Klik dan geser tanda akhir teks ini untuk mengatur posisi akhir teks singkat. Tips berikutnya adalah menambahkan background atau musik latar video. Tujuannya untuk menarik minat penonton dari awal hingga akhir video. Untuk menghindari klaim hak cipta, gunakan musik latar yang telah disediakan oleh YouTube. Caranya, buka youtube.com dari browser Chrome. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih situs desktop. Berikutnya klik foto profil kita, pilih YouTube Studio. Jika muncul pilihan mau buka YouTube Studio App atau tetap pada Chrome, pilih tetap berada di Chrome. Klik icon koleksi audio di menu sebelah kiri dengan gambar not lagu ini. Pada halaman musik gratis, tersedia banyak musik latar yang bisa kita gunakan, lengkap dengan info durasi musik tersebut. Cari musik latar sesuai dengan konten yang kita buat. Untuk memudahkan mencari, klik telusuri atau filter koleksi audio. Bisa kita filter menurut genre. Atau kita filter menurut mood. Misal kita pilih gembira, lalu klik terapkan. Klik tombol play untuk mencoba mendengarkan musiknya. Setelah didapatkan musik latar yang sesuai dengan kebutuhan konten, klik download di menu paling kanan. Kita lanjutkan kembali ke VN Video Editor. Klik file video, lalu geser ke kanan hingga garis tengah putih berada tepat di awal video. Klik tombol musik di atas tombol teks. Lalu pilih musik. Cari file musik latar yang telah kita download tadi. Klik memilih. Ubah volume musik latar ini dari 100% menjadi 10%. Tujuannya agar suara narasi kita tetap terdengar dengan jelas, tidak tertutup oleh suara musik latar. Setting memudar keluar menjadi 3 detik agar musik latar menjadi perlahan memudar di akhir video. Kemudian klik checklist. Jika ingin melanjutkan kembali proses edit video di kemudian waktu, klik simpan. Jika sudah menyelesaikan seluruh proses edit video, klik selesai. Pilih resolusi 1080 untuk kualitas video yang jernih. Atau pilih 720 untuk file video yang tidak terlalu besar untuk diupload ke YouTube. FPS tetap 30 dan bitrate tetap kondisi default. Klik checklist, tunggu hingga proses ekspor selesai. Tuliskan judul video agar memudahkan pencarian saat akan kita upload ke YouTube, lalu klik simpan ke album. Hasilnya, video dengan resolusi tinggi dan tanpa watermark. Semoga tutorial cara editing video YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda.